Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Lelaki, jumpa lagi kita di channel Tiga Lelaki, channel informasi dan inspirasi. Kalau kemarin kita bahas Bagamarga, meskipun belum sebagian besar Bagamarga kita bahas, tapi ada hal menarik yang akan saya bahas, yaitu tentang kiprah Masyumi ranting 18 Ilir Palembang. Sahabat Tiga Lelaki, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pernah menjadi wadah bagi tokoh dan organisasi Islam setelah kemerdekaan. Dibentuk pada 7 November 1945, Masyumi pernah menjadi kisah manis ketika organisasi Islam bersatu dalam satu wadah. Masyumi memang didirikan sebagai reaksi atas kondisi umat Islam yang tidak terlalu gembira setelah proklamasi. Hal ini bisa dilihat dari kurang terwakilnya tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Masyumi sebenarnya sudah lahir pada zaman Jepang. Saat itu, Jepang melihat Masyumi bisa membantu mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi saat itu bukanlah partai politik, tetapi hanya sebuah organisasi. Terdiri dari 4 organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, muncul serangkaian diskusi agar umat Islam memiliki kelompok partai politik, di mana partai ini akan menjadi wadah penyaluran aspirasi bagi semua kelompok Islam. Dicatat saat itu terjadi pembicaraan informal pada bulan September 1945 di Jakarta, seperti pembicaraan antara Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, dan Muhammad Rum. Hasil pembicaraan informal itu kemudian disambut oleh tokoh Islam lainnya, kemudian mengkristal untuk membentuk partai politik Islam. Pada Oktober 1945, Muhammad Nasir ditunjuk menjadi kepala komite untuk merealisasikan hal tersebut. Setelah keluar maklumat nomor 10 pada November tentang anjuran pembentukan partai politik, Nasir langsung bergerak cepat. 4 hari setelah keluarnya maklumat, atau tepatnya 7 dan 8 November 1945, diadakanlah Muktamar Umat Islam di Gedung Muslimin, Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh para tokoh dan pemimpin organisasi Islam. Nama Masyumi akhirnya terpilih sebagai nama partai. Sedangkan posisi ketua umum terpilih, nama Sukiman Wirjosoenjoyo. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipilih sebagai ketua Majelis Syuro. Partai Masyumi yang tadinya diharapkan menjadi pemenang dalam pemilu akhirnya tidak kesampaian. Perpecahan membuat perolehan suara Partai Masyumi di pemilu 1955 berada di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI). Sedangkan posisi NU berada di urutan ketiga di atas Partai Komunis Indonesia. Pada 1952, NU sendiri telah membentuk Liga Muslimin Indonesia bersama PSII dan PERTI. Partai Masyumi kemudian berakhir tragis setelah dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Para pemimpinnya disebut terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dianggap sebagai gerakan separatis. Bersama dengan itu, organisasi Islam kemudian menarik diri dari Masyumi, seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Sedangkan para pemimpin Masyumi seperti Nasir harus merasakan jeruji besi. Semasa Komite Nasional Indonesia (KNI), daerah Palembang berdiri, dan sebelum Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi hadir di Palembang.
antara penghujung bulan September 1945 di kota Palembang didirikan suatu organisasi Islam yang diberi nama Barisan Umat Islam atau disingkat BOI, BOI. Badan ini dibentuk oleh para pemuka Islam. Dimaksudkan, pertama, akan dijadikan suatu badan pemuka dan pemimpinnya dalam usaha ikut mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Kedua, sebagai saluran perjuangan di lapangan parlamentaris. Memang pada saat itu belum ada satu organisasi atau partai Islam pun yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sahabat tinggal laki, itulah bagian pertama dari kiprah Masyumi Ranting 18 Ilir Palembang. Masih banyak kisah unik dari kiprah Masyumi Ranting 18 Ilir Palembang di bagian kedua nanti. Tunggu dan saksikan. Tetap like, subscribe, dan komen di channel kami, channel Tiga Laki. Oh iya, jangan lupa bagikan dengan keluarga Anda, teman Anda, sahabat Anda, atau orang-orang di sekitar Anda, tetangga Anda, dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.